Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Belum bersyukur banget malam ini bisa kesini kan ya. Udah salah tuh kalau 2 atau 3 kali ya kita kesini tuh kan. Pas sudah berjanji dengan Pak Haji Respani ada aja halangan itu kan. Batal itu kan ya. Alhamdulillah malam ini bisa sampai kesini itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi memang kita diajarkan untuk banyak bersyukur kepada Allah gitu. Karena begitu besarnya nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitung itu kan ya. Al-Quran sangat jelas menyebutkan itu. Kata Allah, nikmat itu lahir dan batin itu sempurna untuk manusia Allah berikan. Dalam Al-Quran surah Luqman itu kan ya, surah yang ke-31 ayat 20 itu. Kata Allah, asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan telah sempurna untukmu nikmatnya zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Nikmat lahirnya, zahirnya kita dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Nah, batinnya hati kita itu kan Allah jadikan tenang ketika berada di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang kalau di masjid orang berkelahian gitu. Ada ya? Dia sampai ke masjid lalu berkelahian itu, wow. Kan tidak ada kan ya, alhamdulillah. Lahir batin kata Allah, engkau kuberikan kenikmatan. Nah, terkadang kita mengukur nikmat itu bersyukurnya ketika mendapatkan rezeki, harta itu. Tapi ada yang lebih dari itu, kita dapat harta, rezeki, jabatan tuh karena kita hidup gitu. Jadi nikmat kehidupan yang Allah berikannya luar biasa. Kalau rezeki kita habis, kan ya mati kita. Mati itu kan karena rezekinya habis. Kalau masih ada rezekinya, hidup aja kita. Nampaklah itu kan ya, masih ada. Nah, tapi Allah tuntut dengan nikmat kehidupan itu, kata Allah, i'malu, beribadahlah, beramallah. Nah, nikmat itulah lalu kita akan merasakan ketika kita melaksanakan perintah Allah, ibadah kepada Allah. Tapi ibadahnya pun harus sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga kaidah ibadah itu kan taatullah wa udu'ullahu wa iltija wa syara'nati. Jika satu perbuatan dikerjakan karena ketaatan, karena ketertundukan patuh dan iltija wa syara'nati itu, maka berpegang teguh pada syariat agama, ikuti syariat agama, maka dia bernilai ibadah. Jadi kalau ada tuntunan agama belum tentu ibadah, ya kan ya. Meskipun banyak orang yang menggawi, ya. Kita ini kadang-kadang karena mereka banyak orang yang menggawi harus bujur aja itu kan ya. Banyak yang menggawi itu. Ya. Nah, sementara Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 116 ya, surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116 itu kan, wa in tuti'a syara ma fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una ila zanna wa hum la ya'rusun.
Jika kamu kata Allah mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Jadi mereka berbuat sesuatu itu hanya atas dasar zon, persangkaan. Kira-kira bujur aja soal. Nah itu kan ya perasaan. Nah ketika itu dia tuntunan agama, maka setelah dia beribadah. Itu memikirkan satu nikmat yang kita harus banyak bersyukur karena Allah berikan kehidupan kepada kita. Kan nggak ada tahu kita bila habisnya kan ya. Dan kira-kira tahu ya bila. Dan tahunya kan ya. Nah tapi kita bersyukur dengan nikmat kehidupan yang Allah berikan. Itu yang pertama. Jadi kalau katakan zahirta wa batinah lahir batin. Yang kedua, kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim berislam. Saya kita bayangkan sampai mati pun masih dituntut oleh Islam, oleh Allah keislaman itu dijaga kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 102. Yang kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sampai mati pun masih dituntut oleh Allah. Ketika sudah umat Islam itu ada Allah berikan, maka kita berupaya untuk mengikutinya. Nah, keislaman kita apa yang Allah tuntut? Allah katakan udhulu fis-silmi kafah. Berislamlah secara kafah. Dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 208. Dulu pernah disampaikan kan tentang ayat itu kan Al-Baqarah ayat 208 itu. Ketika ada orang-orang Yahudi yang telah berislam, beriman kepada Allah, imannya kuatnya luar biasa, ikut berperang bersama Rasulullah. Suatu saat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ini siang beribadah dengan Al-Quran, malam dengan kitab Taurat? Dia sudah berislam, sudah beriman, tapi masih mengikuti, masih hendaknya lagi itu deh, beribadah dengan kitab Taurat. Lalu diturunkan oleh Allah wahyu Al-Baqarah ayat 208 itu. Kata Allah, kalian sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang yang beriman kata Allah berislamlah, maksudnya dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, totalitas, tidak setengah hati. Ya, tidak bisa kita berislam itu apa yang kita hendaki aja. Kalau rasa kada cocok, kalau hati tinggalkan. Padahal agama mengajarkan itu juga harus dikerjakan. Nah, itu karena kita harus berhati-hati. Nah, itu yang dikatakan masuklah berislam dengan kafah, maka tuntunan agama itu sudah jelas. Ya. Tadi kan kalau kita perhatikan ayat yang dibaca imam tadi kan dalam salatnya. Jadi imam membaca beberapa ayat dalam surah Ali Imran, ya, surah yang ketiga. Tadi dimulai dari ayat 16 kan ya. Alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah pada ayat 19 kan dikatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang Allah ridha itu hanya Islam itu. Ini kaidah. Ya kan? Jadi itu tadi kita dengar ayat dibaca ayat 19 dari surah Ali Imran itu. Jadi ketika Allah sudah katakan bahwa kata Allah ini agama yang benar yang di sisi Allah itu hanya Allah ridha itu Islam, maka itu yang kita ikuti. Maka Allah katakan dalam ayat yang lainnya pada ayat 85 dari surah Ali Imran, ya surah yang sama, kata Allah, bila kamu mencari ajaran agama selain dari Islam maka tertolak, tidak diterima. Jadi kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, dan itu kita pegang teguh keislaman itu. Tidak lalu kita bermain-main dengan keislaman kita. Ternyata hanya keinginan dunia, lalu kita menjual nilai-nilai keislaman kita, berbeda agama, itu kan ya murtad misalnya, kan sekarang banyak terjadi di anak remaja kita. Ya kan, dengan alasan cinta itu kan ya, lalu berpindah agama ya.
cinta ya agama digadaikan kan ya. Padahal Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran. Satu di antaranya pada surah Ali Imran surah yang kelima ayat 54 ini. Ya. Surah Ali Imran surah yang kelima ayat 54 kata Allah, lalu katakan dengan tegas ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ajillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina jahiduna fi sabilillah wa la ya'quna lawmatal la'in ila akhirih. Bahkan orang beriman jika kamu itu murtad, nah itu kan mayartad minkum dari agamamu, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah suka, yang Allah senangi. Mayartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, kaum pengganti kata Allah. Jillatan 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ini kaidah, ya. Kan berarti lalu kalau keras itu lo bertamuan di jalan, kok ini kada akidah, kalau dipukuli orang kan salah kan, tidak bisa. Tapi persoalan akidah, ibadah tidak bisa bercampur. Itu yang diajarkan dalam Islam. Itu agama yang dituntun dalam agama. Apa ajaran yang dituntun dalam Islam? Al-Maidah ayat 54 tadi. Nah itu juga disebutkan pada ayat yang lain. Di mana? Dalam surah Al-Fat surah yang ke-48 ayat 29 ayat terakhir. Di surah Al-Fat itu ada 29 ayat. Itu lebih tegas lagi Allah katakan, kata Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahamau bainahum. Muhammad itu kata Allah itu utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya bersama Rasulullah itu umatnya dulu para sahabat, ya kan? Dan orang yang bersamanya asyidda walalaku pada rahamau bainahum, keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka orang-orang yang beriman. Nah ini kaidah tuntunan dalam Islam. Jadi bersyukurlah kita ketika dijadikan Allah sebagai seorang muslim. Maka kata Allah, kalian jaga, kalian peliharalah sampai akhir ayatmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati dalam keadaan berislam, berserah diri. Nah jadi nikmat yang kedua yang kita rasakan adalah kita diberi oleh Allah, dikaruniai Allah sebagai seorang muslim. Tadi ayatnya sudah disampaikan, Ali Imran ayat 19 lagi dibaca imam dalam salat tadi, rakaat pertama. Apa yang dimuliakan Allah? Nah yang ketiga kita bersyukur telah dijadikan Allah sebagai seorang muslim yang beriman, yang benar keimanannya. Ada orang yang muslim tapi imannya hanya sampai di lisan aja, aku iman. Apa kata Allah? Dia orang-orang munafik. Kan kalau kita perhatikan Al-Quran jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-8, bisa kita lihat kalau kita baca Al-Quran itu kan ya di awal sudah ketemu ayat itu. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia mengatakan dia beriman pada Allah dan hari akhirat, padahal mereka kata bukan orang-orang yang beriman. Siapa? Dia orang munafik. Itu ayat tentang orang munafik. Jadi kita tidak bisa mengaku hanya sampai di ucapan. Artinya apa? Kita 10 kali sehari mengaku orang beriman bisa kan ya? Ya terima kasih. Nah dingin nih kan ada lawas berarti kan ya. Kalau yang lawas, yang panas kan sudah berlawas tuh kan. Ini karena dingin jadi kau cepat selesai. Nah jadi kata Allah, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa kita beriman itu tidak cukup dengan sekedar ucapan di lisan, tapi ikuti dengan perbuatan, ikuti dengan keyakinan.
Makanya kalau kita sudah diberi oleh Allah nikmat keimanan, itu kan kita jaga, berdoalah kepada Allah agar iman itu terpelihara, kan jauh dari azab siksa Allah, jauh dari api neraka. Itu kan ya kembali disampaikan tadi kan ayat yang dibaca imam dalam sholat tadi kan surah Ali Imran itu ayat 16 itu kan kata doa kan ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat itu doa yang Allah ajarkan kepada kita hambanya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu kalau bisa jangan tertinggal dibaca selesai sholat doa itu doa. Jadi baca imam ayat 16 dari surah Ali Imran. Wahai Tuhan kami telah beriman. Nah itu kan ya. Rabbana innana amanna faghfir lana, maka ampunilah dan jauhkanlah kami dari neraka. Jadi mulai disampaikan, jadi ayat itu bagus, itu doa. Nanti bisa pian lihat di rumah ayat itu. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 16 tadi di awal sholat sudah dibaca imam rakaat pertama. Nah jadi ini kita bersyukur ketika Allah tanamkan iman itu ada dalam hati kita dan itu terjaga, terpelihara. Kapan Allah pelihara iman itu? Kalau kita istajibu lillahi lirrasul ijada'akum lima yu'ikum. Kata Allah, kalau kalian itu penuhi seruan Allah dan Rasul, maka Allah akan jaga iman, Allah akan tambah hidayah dalam hatimu, kata Allah. Nah jadi kita apa yang disuruh oleh Allah, apa yang disuruh oleh Rasulullah penuhi. Ya kan sederhana kan ya. Kenapa Allah katakan penuhi seruan Allah? Surah Al-Anfal ya, surah yang ke-8 ayat 24 itu. Surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 24. Karena di sambungan ayat itu katakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah kata Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, pernah sampaikan. Jadi setiap kita manusia ini ada rongga kecil dalam hati kita, ruang kecil itu disebut dengan ruang hidayah. Nah itu hanya bisa Allah yang mengisinya, yang lain tidak bisa. Tuan guru apa aja nampak harap kada awak itu, ya kan ya. Kalau misalnya tuan guru gak ngalah bolang sidin apalah gitu, karena awam isi itu hanya Allah yang bisa mengisi ruang kecil itu. Lalu katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jadi Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Jadi ada ruang kecil itu hanya diisi oleh Allah. Nah dengan cara apa? Istajibu lillahi wa lirrasulih lima yu'ikum. Penuhi seruan Allah dan Rasul. Nah salah satu pendapat para ulama dengan cara apa? Yahdi bi'ullah matabaridwana subulas salam. Ya. Jadi ada ayat 24 dari surah Al-Anfal. Itu satu ayat yang menjelaskan pada surah Al-Maidah ayat 16. Kata Allah, dengan kitab inilah kami memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah menuju jalan keselamatan. Jadi apa petunjuk? Al-Quran. Makanya bersyukurlah kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita diberi mata untuk melihat, diberi lidah lisan untuk berkata-kata. Ini satu karunia yang Allah berikan kepada kita hambanya. Untuk apa? Agar kita terus melihat Al-Quran, ayat Allah, dan membaca Al-Quran. Nah, kalau kita renungi ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran, alam naj'allahu ainain wa lisana wa safatain. Karena kata Allah telah memberikan engkau sepasang mata, dua mata, dan satu lidah, dua bibir. Ya kan? Surah Al-Balad surah yang ke-90 ayat 8 dan ayat 9. Alam naj'allahu ainain wa lisana wa safatain. Dua mata kata Allah engkau kuberikan, satu lidah, dua bibir. Benar ya? Satu lidah, dua bibir, atau dua bibir, satu lidah? Gimana yang benar? Satu lidah, dua bibir, atau dua bibir, satu lidah? Sama aja ya? Sama. Kalau ya beda kan. Ya kata Allah, kau walisana wasafatain, kau kuberikan satu lidah, dua bibir. Berkatalah yang apa yang dikatakan? Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itulah pintu masuk hidayah. Nah, ya bersyukur kita setiap hari alhamdulillah baca Al-Quran. Alhamdulillah aja. Kan di sidang kumbang kawin dapat hidayah. Jenang laki itu kan ya. Kayaknya ngaran bidinya hidayah itu kan ya. Kumbang kawin itu dapat hidayah ya gitu kan. Nah, jadi ini Allah katakan, engkau kata Allah kuberikan kemampuan. Semua sama. Nah cuma ada yang beda apa? Kemauannya. Ya kan? Semua kita sama diberi Allah kemampuan, tapi yang berbeda itu hanya kemauannya. Mau kada? Nah itu aja kan? Alhamdulillah kita semua diberi Allah kemampuan dan kemauan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Nah, jadikan kita sebagai seorang muslim yang beriman. Nah tentu iman itu kan ketika dikatakan sempurnakan kata Allah imanmu itu apa? Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, para rasul. Itu kan ya di Al-Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 177, man amana billahi yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi iman itu sempurna karena Allah sendiri yang mengatakan itulah iman yang sempurna. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang beriman, yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah ya kita sudah menjalani itu dan kita bersyukur dengan nikmat kehidupan, kita bersyukur dengan nikmat keislaman kita bersyukur dengan nikmat keimanan kita, ya kan ya? Kan sering kita mendengar disampaikan syukur dengan Islam kita, iman kita. Tapi ada satu lagi yang kita terkadang merasa tidak mendapatkan kenikmatan ketika Allah berikan kita sebuah kebaikan. Apa? Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan bersyukur kan? Dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah. Kan luar biasa. Kenapa kita bersyukur dengan umat Rasulullah? Karena ada paling tidak ada dua kebaikan yang kita dijamin oleh Rasulullah sebagai umat Rasul. Pertama, sebuah hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, likulin nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Artinya ketika berdoa Allah kabulkan. Fata'adzala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi kata Rasulullah memanfaatkan doa itu dengan segera. Artinya selain dari Rasulullah, maka nabi-nabi yang lain, rasul yang lain itu sudah memanfaatkan doa itu dengan segera. Likulli nabiyyin da'watul mustajabah fata'adzala kullu nabiyyin da'watahu. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Wa ini taba'atu da'wati syafa'atul li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku kata Rasulullah akan memanfaatkan doaku itu untuk syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kita bersyukur ketika Rasulullah masih menyimpan doa itu. Seluruh doa itu akan kujadikan nanti jadi syafaat penolong bagi umatku kapan pada hari pengisapan amal ibadah kita pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, wa ini taba'atu da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Nah, siapa yang mendapatkan itu? Rasulullah mengatakan, insyaallah mamata min ummati la yusriku billahi syai'an. Untuk siapa kata Rasulullah, insyaallah akan bermanfaat doa itu bagi orang-orang siapa saja kata Rasulullah yang dia ketika mati meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya iman kan ya. Dikata Rasulullah, syafaatku akan sampai akan bermanfaat dengan doa itu ketika nanti hari akhirat untuk siapa? Mamata min ummati, siapa saja dari umatku yang ketika dia mati meninggal dunia la yusriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini yang kita jaga.
Ya kan? Kita terkadang nak dapatkan sesuatu jabatan, datang ke dukun, datang ke paranormal, ayo, itu percaya dengan ramalan ini segala macam, wah itu kan, ya, panggil dukun, panggil paranormal, panggil pawang misalnya kan ya, ya, bisa menahan hujan, sekalinya hujan lebat jibus sudah situ nonton pawangnya kan, itu kan kejadian dulu kan di mana tuh yang perempuan itu, katanya bisa mindah hujan, sekalinya jimus banget itu kan ya. Nah jadi ini sudah perilakunya kesyirikannya luar biasa kan. Itu pernah lo ceritakan kan kekanakan sekolah dulu tahun berapa tuh 80-an nggak salah itu. Itu kekanakan itu karena SMP dulu itu kan. Hendak ujian kan mau belajar tapi datang ke paranormal, apa yang dibawa? Dibawanya pensil on pulpen dirajah di paranormal supaya nyaman menjawab ujian. Sekalinya kadang lulusnya. Kan ini kan udah lulus kan belajar kan ya. Nah ini yang terjadi. Jadi sekarang ini kan kita anak-anak remaja percaya dengan ramalan itu kan ya, zodiak segala macam itu. Bahayanya luar biasa. Dan terkadang bukan remaja, yang tua-tua umpatan juga tuh nih. Minggu ini rezekiku ini, jodohku ini, kesehatanku, wah ada kacau tuh. Ya kan? Nah ini jadi kata Rasulullah, la usriku billahi, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Maka kata Rasulullah dia akan mendapatkan syafaat. Nah kita kan kadang kalau bicara syafaat itu kan selalu disebutkan kepada Rasulullah. Tapi ada syafaat yang kita sendiri bisa membawa dari dunia. Apa? Hadis Rasul itu kan. Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis sahih Imam Muslim, Imam Bukhari. Bacalah Al-Quran kata Rasul, maka dia akan menjadi syafaat bagimu nanti pada hari kiamat. Dia siapa? Di ashabi yang membacanya sahabat Al-Quran. Jadi itu bisa kita sendiri yang mendapatkan hidup di dunia. Kata Rasulullah, kalian baca Al-Quran, maka bacaanmu itu akan menjadi syafaat untukmu di alam kuburmu dan nanti akan di kehidupan akhirat nantinya. Nah jadi ada yang melalui Rasulullah, tadi melalui doa. Tapi ada yang kita sendiri bisa membawa syafaat itu mendapatkan dengan sendirinya dengan apa? Bacaan Al-Quran. Itu Rasulullah yang perintahkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran kata Rasulullah. Maka dia akan menjadi syafaat bagi nanti pada hari kiamat untuk orang-orang yang membaca, yang menjadi sahabat Al-Quran. Nah ini lu kira kan kenapa lu mohon sampaikan berkali-kali itu kan kebaikannya luar biasa. Kan ada diskusi kan ya. Allah berfirman itu kan pada para malaikat, aina jirani, di mana tetangga-tetangga kata Allah. Maka para malaikat kemudian berkata, man hadzal ladzi yanbaghi lahu ayyuka, siapa rob yang pantas menjadi tetanggamu? Maka kata Allah, qala aina qura'ul Qur'an wa umarul masajid, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran dan memakmurkan masjid. Ini Allah yang akan mencari nanti pada hari kiamat. Ayat kata Allah, itu tetanggaku. Bayangkan kita bertetangga dengan Allah, nikmat kan ya? Di dunia aja Allah jadikan kekasih Allah, dekat dengan Allah, nikmat hidup kita, tenang, aman. Tapi kalau kita bertetangga dengan penguasa yang zalim, meskipun punya kekuasaan, kekayaan, belum tentu kita tenang. Ada? Tetangga dengan Firaun misalnya kan ya? Ada Firaun ya? Ada lagi ya? Ada lagi kan? Tapi sifat-sifat Firaun masih ada kan? Kekejaman yang dilakukan Firaun, kezaliman, ya, kenistaan, pengkhianatan, kedustaan, itu kan perilaku Firaun. Aman enggak? Tidak aman kan? Bertetangga dengan penguasa, tapi dia seperti Firaun perilakunya. Dia kata Allah, aina jirani, sebenarnya tetangga gua katakan aina qura'ul Qur'an wa umarul masajid. Jadi orang yang langkah kakinya ringan menuju masjid, nanti di akhirat akan dicari oleh Allah. Allah berkata, itu tetanggaku kata Allah. Nah, bersyukurlah kita nyaman ke masjid itu, nah kan. Alhamdulillah kan ya. Kalau kawak nggak upaya banget gitu nih, sholat itu berjamaah di masjid, itu aja kan luar biasa kebaikan yang Allah berikan jaminannya.
Nah ini tadi saya sampaikan. Jadi ada yang Allah katakan bahwa Rasul mengatakan juga tadi kan, kita menjadi umat Rasulullah itu luar biasa kebaikannya, dan kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah apalagi hadis yang lain ya tadi tentang syafaat kan ya, di surat Imam Bukhari juga mengatakan apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku itu masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku itu masuk surga. Tapi ada sambungan hadis itu, illa man aba, kecuali orang yang menolak. Nah, kayak sombong banget kan ya? Ya kan? Ya Rasulullah, semua umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Qila ya Rasulullah, sahabat berkata, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolakku ya Rasulullah? Qala Rasulullah berkata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia niscaya masuk surga, yang bermaksiat kepadaku merekalah orang-orang yang menolak. Apa kuncinya? Taat sebujurnya kan ya. Kalau tadi kan iman kan syafaat itu. Ini Rasul mengatakan semua umatku masuk surga, itu kan ya. Siapa? Dia orang yang taat. Nah makanya kita kenapa tadi sampaikan ibadah itu kalau dikerjakan karena ketaatan itu nikmatnya luar biasa. Ini perintah kita taat, selesai. Baca Quran Rasul perintahkan, ini kita ada perintah taat, baca, insya Allah nyaman. Benar Allah sampaikan, saya bangun malam itu kan ya, sholat malamnya, ini ada perintah kan, kita taat lah, nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita misalnya ini lah Allah ini macam-macam nih, nyuruh bangun malam pulang beribadah, nah itu kan ya, kan bermasalah tuh. Ini ada perintah, Allah katakan, apa kata Allah? Wa minal laili fata'adzar bi'ina billatallah ilayah. Kan bertahajudlah kata Allah di sebagian malam itu untuk nafilah ibadah tambahan. Untuk apa? Allah akan angkat derajat yang mulia, terpuji kata Allah kalian. Terpuji di hadapan Allah itu lebih indah ketimbang dipuji manusia, terpuji di hadapan manusia. Allah kalau memuji hambanya itu pasti. Kira ada gombalnya kalau Allah tuh memuji kan ya. Ya, ada gombal. Dah ada kan? Kalau manusia ini bisa gombal bo bian tahu itu. Ya kan? Ikam ni aja bungas Nabi sudah tuha, berat sudah keriput, itu gombal bo hati-hati. Ya kan? Saya umur 70, wah ikam ini sampai ketua bungas tatap aja. Nah itu hati-hati pian. Ada atau? Tahu juga ada apa kata tahu juga. Nah jadi itu manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah, ya, innallaha la yuhibbul mi'at, tidak pernah dusta Allah. Nah kita taat kata Rasulullah, engkau akan selamat. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kan ya. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Ya, kata Allah, barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan diberi nikmat, berkumpul dengan orang yang diberi nikmat. Kata Allah, siapa dia? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Di mana berkumpulnya? Di surga. Kan masa nabi di neraka, Rasul, para siddiqin di neraka? Tidak ada kan orang soleh di neraka? Tidak ada. Para syuhada di neraka? Tidak ada kan? Semua di surga. Ya, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Jadi ini di mana? Nah, ulama tafsir mengatakan itulah surga Firdaus, surga yang paling tinggi tempat para nabi, para rasul. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini, An-Nisa ayat 69 ini, itu kan perkataan sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini sayang banget ya Rasul dengan sampean, cinta banget dengan sampean, tapi satu saat kita pasti akan berpisah. Kapan berpisahnya? Kematian. Kalaupun nanti berkumpul sama di surga, tentu surga kami beda dengan surgamu ya Rasulullah. Nah artinya apa? Lalu turunlah ayat itu yang menjelaskan bahwa kata Rasulullah, kata Allah,
Kalau engkau taat kepada Allah dan Rasul, maka engkau akan dikumpulkan dengan nabimu, dengan rasulmu di surga yang paling tinggi. Nah, jadi kunci adalah pada ketaatan. Kata Rasul mengatakan, kullu ummati yad'uluna al-jannah illa man aba. Siapa dia? Dia orang yang taat kepada kata Rasulullah, maka akan berkumpul dengan aku di surga nantinya. Nah, jadi lo kira kan ini kuncinya ketaatan, ya. Apapun yang kita kerjakan karena taat dari perintah, nyaman sebetulnya. Ya, ini ada perintah kita sholat fardu berjamaah di masjid, datang aja kan nyaman banget kan ya. Allah akan berikan kebaikan. Insya Allah ya, selesai sholat isya pasti ada kebaikannya. Ada ya? Ada, pasti ada kebaikan itu. Di masjid pasti ada kebaikan selesai sholat isya itu. Ada kan ya? Nah, ada kan ya. Sudah sehidangan di luar lihat. Nah, jadi ini janji Allah. Biar kalau duduk di rumah aja kadang-kadang menyurungi. Duduk di rumah sorangan, kadang-kadang menyurungi. Tapi di masjid itu nah duduk beribadah, zikrullah, ada nama menyiapkan macam-macam. Ini nikmat yang Allah janjikan, ya kan? Yang kalian sampaikan, jadi banyak kita syukuri ya. Pertama tentang kehidupan kita, yang kedua keislaman kita, ketiga keimanan kita, iman Rasulullah. Sudah isya ya? Sudah sampai subuh ya? Ada apa kan ya? Iya Pak, di sini belum kebanjir klik lagi. Ya? Nah, yang berikutnya satu terakhir sampaikan, nikmat ketika kita diberi oleh Allah kemudahan membaca Al-Quran. Ya, insya Allah kita semua bisa baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah bahasa yang paling mudah dibaca, paling mudah untuk diingat. Beda dengan bahasa yang lainnya. Siapapun juga dia, bangsa apapun juga, ketika dia baca Al-Quran, insya Allah bisa. Beda kalau kita membaca, belajar bahasa yang lain. Tidak semua kita bisa ingat. Belajar bahasa Jepang belum tentu kita semua ingat kan ya. Belajar bahasa Inggris belum tentu semua kita ingat. Tapi belajar membaca Al-Quran, insya Allah bangsa apapun juga, Arab, non-Arab, insya Allah bisa baca Al-Quran. Dan itu dibuktikan Allah. Kita bukan orang Arab kan ya, kita bisa baca Al-Quran dan mudah membacanya. Maka bersyukurlah kita ya. Jadi kada usah kita bakwal tentang nasab Arab, ada Arab ya kan ya? Ya kan ya? Kada usah kita bakwal nasab Arab tidak Arab, kada usah. Karena Rasulullah mengatakan ummati umatku kata Rasulullah, dia masuk surga asal taat. Jadi bangsa apapun juga, siapapun juga, kalau dia taat pada Allah dan Rasul, Allah janjikan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita sampaikan malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lu nggak tahu apa ada dialog? Kalau ada dialog silakan, kalau tidak ada cukup ya. Kalau cukup insya Allah lebih cepat beli ke Banjar kan ya. Ya tidak ada kan? Ada. Maka ada ya insya Allah ya, nanti insya Allah sambung lagi dah kapan-kapan. Tapi intinya adalah kembali sampaikan kita kesyukuran itu yang dituntut oleh Allah adalah ikmalu, beribadah. Kalau kita beribadah berarti kita bersyukur, itu aja. Islam kita beribadah dengan cara yang baik tentang tata Islam, beriman, ibadah kita kerjakan ya. Umat Rasulullah ada perintah kita kerjakan. Al-Quran baca juga sebuah ibadah, termasuk tadi yang lainnya. Nah, kira inilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kembali mohon maaf ya, sebelumnya beberapa kali tidak bisa datang ke sini, maka biasanya itu mendadak mengabarinya kadang awal tuh kan ya dengan Nah, ada halangan, ada jadi itu kan malam ini sampai ke sini ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang depan nanti kita sampai lagi, lu sampai ke sini lagi insya Allah. Ya intinya adalah bahwa ketika seseorang dia mampu menjaga silaturahim, maka Allah siapkan baginya surga. Ya nanti pian lihat di surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Catat aja ya, dari ayat 19 sampai ayat 25 itu salah satu di antaranya orang yang dia menjaga silaturahim, maka Allah siapkan baginya surga. Nanti kalau sudah kita saling kenal, ya tegur sapa, itu kan ya. Jangan juga kalau selaman tuh tangan dia suruh muha ke lain. Nah itu kan ya, karena kan datang kan ya, maafilah aja, tangan dia suruh muha ke lain, itu kan ya. Nah jangan ya, jadi tataplah, salamanlah, senyumlah, insya Allah itu pintu menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tutup dengan doa kepada Allah. Jadi subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.